Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Yesus sungguh mengerti kita? Bisakah Dia bersimpati dengan kita? Apakah kita bisa yakin bahwa Dia tahu bagaimana rasanya kesusahan keadaan kita? Tentu saja. Perhatikan Ibrani 2 ayat 11, lalu kita akan membaca ayat 14 dan 17. Ibrani 2 ayat 11 berkata, sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan yaitu Yesus dan kita. Semua berasal dari apa? Karena kita semua adalah apa? Kita semua adalah manusia. Dan sekarang perhatikan apa kelanjutannya. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka apa? Yesus tidak malu menyebut kita saudara, karena kita semua adalah manusia. Kita semua berasal dari satu. Ayat 14, oleh sebab itu sebagaimana anak-anak itu, yaitu kita, adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Dia sendiri juga menjadi sama dengan mereka, supaya oleh kematiannya, Ia bisa memusnahkan dia yang berkuasa atas maut yaitu iblis. Ayat 17, itu sebabnya, dalam segala hal, Ia harus dijadikan sama dengan saudara-saudaranya. Mengapa Dia harus dijadikan sama dengan kita, saudara-saudaranya, sebagai manusia? Inilah alasannya, supaya Ia bisa menjadi, apa? Imam besar berbelas kasihan. Dan apalagi, imam besar yang setia, segala hal yang berkaitan dengan Allah. Membuat perdamaian untuk dosa seluruh bangsa. Jadi Yesus harus datang sebagai manusia supaya Dia bisa berbelas kasihan. Dan Dia bisa setia, dan Dia bisa mewakili kita. Sebagai seorang yang mengerti keadaan kita. Beberapa tahun yang lalu. Anda mungkin ingat ini, gambar-gambar ini muncul di tayangan televisi. Tentang banyak orang yang sekarat karena kelaparan di Ethiopia. Mereka tinggal tulang dan kulit. Tubuh mereka dipenuhi lalat. Anda ingat? Pemandangan itu sangat mengerikan. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya merasa miris melihat orang-orang itu. Tapi apakah saya benar-benar merasakan yang mereka alami? Tidak. Di pikiran, saya sadar bahwa hal itu sangat mengerikan. Dan saya bisa bersimpati dengan mereka sampai batas tertentu, saya bisa merasa iba kepada mereka. Tapi saya tidak bisa mengerti sebab tidak mengalami penderitaan mereka. Yesus bisa saja terus tinggal di surga. Dia bisa melihat saja penderitaan di bumi dan segala sakit serta kesedihannya. Dan Dia bisa saja berkata, wah, sungguh sengsara yang mereka alami. Dia bisa saja berkata kepada Bapaknya, wah, kesengsaraan itu sungguh sangat mengerikan, bukan? Mungkinkah Dia memahami apa yang kita alami? Tuhan tidak akan memahami. Maka Yesus berkata, aku akan turun ke sana dan aku akan menjadi salah satu dari mereka. Dan aku mau mengalaminya sendiri. Aku mau merasakan duka mereka, aku mau merasakan kesedihan mereka, aku mau ikut merasakan penderitaan mereka. Supaya mereka bisa tahu, waktu aku mewakili mereka di surga aku mengerti. Supaya mereka bisa tahu bahwa aku berempati dan aku bersimpati dengan mereka. Tahukah Anda, sungguh tragis, dan saya sebut gerejanya, yaitu gereja Roma Katolik. Mereka menganggap mereka memerlukan perawan Maria melakukan pekerjaan tersebut. Atau mereka perlu orang-orang suci untuk melakukan pekerjaan itu. Tahukah Anda bahwa teologi Roma Katolik walaupun mereka berkata mengakui Yesus adalah Allah dan manusia. Namun bagi mereka Yesus itu bukan manusia sepenuhnya seperti kita. Yesus memiliki kemanusiaan yang berbeda dengan kemanusiaan kita. Dan oleh sebab itu Yesus tidak bisa sepenuhnya memahami kita, sehingga diperlukan Maria dan orang-orang suci. Yang pernah mengalami pengalaman kehidupan kita, untuk mewakili kita di hadapan Tuhan. Itulah teologi Roma Katolik yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Namun Alkitab katakan bahwa Yesus pernah mengalami kehidupan kita. Yesus bisa sepenuhnya berempati dan bersimpati dengan kita. Karena Dia pernah dan masih sepenuhnya dan seutuhnya manusia. Sekarang, dengarkan. Yesus adalah pontif tertinggi. Tapi ada orang lain di dunia ini yang menyatakan diri sebagai pontif tertinggi. Tahukah Anda apa arti kata pontif? Kata ini berasal dari dua kata, yaitu pons dan facere. Artinya, pembuat jembatan. Yesus adalah pembuat jembatan yang tertinggi. Pembuat jembatan antara apa? Antara surga dan dunia. Dia adalah tangga yang menghubungkan surga dan dunia karena Dia adalah Allah dan Dia juga manusia. Manusia mana yang bisa menyatakan diri sebagai pembuat jembatan yang tertinggi bila dia hanyalah manusia dan bukan Allah? Perhatikan 1 Timotius 2 ayat 5, kita hanya memiliki satu perantara. Dikatakan di sini, karena Allah itu satu, dan pengantara antara Allah dan manusia itu satu,
yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, apa yang tidak bisa dipahami dari kata 1? Ini sangat jelas. Perhatikan Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kecuali. Bagaimana? Kecuali melalui aku, bukan melalui Maria, bukan melalui orang-orang suci, tetapi melalui siapa? Yesus. Karena Yesus adalah salah satu dari kita. Dia memahami kita, dia berempati pada kita. Dia bersimpati dengan kita. Dia mengetahui situasi kita. Kita tidak membutuhkan individu lain yang dianggap lebih manusiawi selain Yesus. Yesus memahami.